Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meja Akil Alfiano. Kita dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini kita ada di Museum Proklamasi. Pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Soekarno semua melaksanakan kegiatan analisisnya di kediamannya sekitar pukul 10 malam sepulang dari Lepas Dulu. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang bagaimana pertemuan persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maeda memberitakan pesan JK kamera kemudian dengan ditemani Maeda dan Direktur Suro berangkat ke JK. Mayor Jenderal Simula menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak Sekutu untuk menyempatkan status quo di Indonesia. Dia juga melarang adanya rapat yang menjelang susunan di rumah Maeda. Karena Bung Hatta dan Ahmad Suparjo tiba kembali di rumah Maeda sekitar pukul 2.30 WIB. Mereka menjelaskan kepada Maeda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Maeda bisa campur tangan dan memberikan diri ke kamar di lantai atas. gede dong, gede. Dan pukul 3 waktu Indonesia saat tanggal 17 Agustus Bung Karno, Hatta, Ahmad Suparjo, melakukan ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan melakukan proklamasi. Bahkan Bung Hatta dan Ahmad Suparjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah beberapa kata pertama yang diajarkan dari kesepakatan kemerdekaan itu adalah bangsa Indonesia berdiri menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambah Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pemilihan kekuasaan. Selesailah konsep naskah proklamasi yang beberapa catatan sebagai tanda pertukaran kesepakatan dalam beberapa catatan dalam merumuskannya. Setelah selesai, naskah tersebut serambi menghadapan para pemerintah. Naskah proklamasi yang ditulis Bung Hatta dan Ahmad Suparjo disetujui oleh hadirin. Bung Karno meminta agar saya Timnik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Saya Timnik mengetik naskah proklamasi di ruangan bawah dekat dapur yang ditemani oleh Ben Dian. Pada saat pemetikan, saya Timnik melakukan perubahan kata-kata, itu yang pertama tempo menjadi tempo, yang kedua ada aturan tentang Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Terus begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Pengasahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Suparjo dibawa ke Serambi untuk menemukan para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu beliau bertanya pada hadirin setuju atau tidak terhadap rumusan itu. Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pertanyaan oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju? Jawabannya adalah sama, yaitu setuju. Sekian perjalanan kami di Museum Rumusan naskah proklamasi. Selanjutnya kita akan ke Museum Sumpah Pemuda. Halo teman-teman, saat ini kita ada di Museum Sumpah Pemuda. Ayo kita lihat dalamnya. Yogyakarta atau sebelumnya dikenal dengan nama Tri Korodarmo didirikan oleh Satiman Wirjosandojo Kadarman dan Sudarno pada 7 Maret 1915. Tujuan utama Yogyakarta adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa, termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa, serta memajukan pengetahuan umum
para anggotanya. Bagi Yogyakarta, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Santiman Mirjo Sanjojo kemudian menjadi ketua Yogyakarta. Wongso Negoro sebagai sekretaris dan Sutomo sebagai bendahara. Beberapa anggota Yogyakarta antara lain Muslim. Perkumpulan Yogyakarta juga mewadahi kaum perempuan untuk andil dalam arena pergerakan Kongres Jumlah Musola dan Abdul Rahman untuk menarik mengembangkan para pemuda Jogjakarta. Isinya ada Sumatera Network. Sumatera Network didirikan pada 9 Desember 1917 di Wolverhampton, Batavia. Sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Sumatera, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan Sumatera, dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Para pendiri Jong Sumatera Bond adalah Tongko Mansur, Muhammad Anas, Muhammad Amir, Munir Nasution, dan Kamen. Tongko Mansur terpilih sebagai ketua pertama Jong Sumatera Bond. Organisasi ini mempunyai cabang di Batavia, Jakarta, Betenzer, Bogor, Serang, Sukabumi, Bandung, Purworejo, Padang, dan Bukit Tinggi. Sejumlah tokoh pergerakan nasional yang lahir dari rahim organisasi ini diantaranya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Baghdad Johan, Abu Hanifah, Adnan Kapaugani, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Muhammad Amir. Sini juga ada Jong Batak-Bond. Awalnya Jong Batak-Bond tergabung dalam Jong Sumatera Bond, namun karena terdapat perbedaan budaya, pada 1926 Jong Batak-Bond memisahkan diri. Beberapa tokoh dari Jong Batak-Bond adalah Sunosi Pane, Todeng Setan Gue Noeng Welia, ada Malik Gue Barat, Saleh Said Harahak, Arifin Harap, dan Amir Sarifudin. Sama seperti organisasi daerah lainnya, Jong Batak-Bond memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu mengeratkan persatuan di kalangan mahasiswa Batak. Penelitian Kongres Pemuda kedua dari Jong Batak-Bond adalah Amir Sarifudin yang bertugas sebagai bendahara. Jong Islamic Bond. Jong Islamic Bond didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Berdirinya Jong Islamic Bond tidak dapat dilepaskan dari hubungan Ki Haji Ahmad Dahlan dan host Jokro Aminoto. Ketua pertama Jong Islamic Bond adalah Jamsul, sedangkan Haji Agus Salim diangkat sebagai penasehat. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun budaya suara Islam, dan menciptakan kesatuan dalam Islam. Jong Islamic Bond aktif menghadiri rapat-rapat baik persiapan maupun saat penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Pemuda kaum Betawi. Pemuda kaum Betawi berdiri pada 1927. Sebelumnya pelajar dari Betawi bergabung ke dalam Yogyakarta ataupun Sekar Rukun. Para pelajar dari Betawi merasa perlu wadah baru tempat Betawi menjadi identitas utama organisasi. Semuanya. Tak berani terpilih sebagai ketua pertama. Pada Kongres Pemuda kedua, Pemuda kaum Betawi mengutus Muhammad Rahmjani sebagai panitia umum 5. Sekarukun adalah organisasi yang diinisiasi oleh para pelajar Sunda. Organisasi ini didirikan pada 26 Oktober 1919 di Batavia, sehingga dikenal sebagai Kumpulan Sekar Rukun Cabang Betawi. Sekar Rukun adalah organisasi yang terbuka bagi siapapun yang bisa berbicara menggunakan bahasa Sunda dan berusia lebih dari 14 tahun.
Tujuan Sekar Rukun adalah menciptakan persatuan di antara pemuda Sunda. Pendiri Sekar Rukun adalah pelajar dari sekolah guru. Jong Celebes memiliki tujuan untuk menyatukan para pelajar dari Sulawesi. Organisasi ini didirikan antara 1918 dan 1919. Beberapa tokoh dari organisasi yang Jong Celebes adalah Komandor Cornelis Evan Sento, Arnold Monanoto, Lady Minta, dan Agustin Magdalena Pawarito, dan Kongres Pemuda Kedua NCL Sandal bertugas sebagai panitia umum 3. Jong Ambon berdiri pada 1917. Jenanya Kayade menjadi ketua pertama Jong Ambon. Tujuan utama organisasi ini adalah menghidupkan persatuan para pelajar yang berasal dari Ambon. Dalam Kongres Pemuda Kedua di Laimena menjadi perwakilan dari Jong Ambon yang bertugas sebagai panitia umum 4. Pemuda Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 di Bandung dengan nama awal Jong Indonesia. Penggagasnya adalah Republik Sulhadi dan Mahadi Migran, Sugiono, Mr. Sunario, dan Mr. Sarwono. Anggotanya terdiri dari murid PNS, Engineering Middle Layer School, dan THS Teknis School, dan THS Trade School dan Social School Town Operating Fund Finance Action. Jong Indonesia mempunyai cabang di beberapa kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan Purwakarta. Nama Jong Indonesia lantas timbul menjadi Pemuda Indonesia pada 2008. Kemudian Pemuda Indonesia dibentuk untuk anggota perempuan. Sugiono terpilih sebagai ketua pertama Pemuda Indonesia. PPPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Recruit School atau Sekolah Tinggi Hukum dan Teknik School atau Sekolah Tinggi Teknik pada September 1926. Yang menyatukan perkumpulan pemuda untuk berjuang melawan jahat. Tokoh-tokoh PPPI adalah pemuda antara lain Suko Bagioso Sukusento, Sigit, Darso Sukuto, Candi Jono, Hendra Mangkono, Subari, Organi, Sunarko, Estirut Kusbologoro, Bendoro, Wilopo, Sujadi, Akadani, Angga Ceribudi, dan Ahmad. Inilah merupakan bentuk undangan pada saat Kongres kedua yang akan Adalah pesan Kongres Pemuda Indonesia. Yang satu, kami muda yang berjuang Indonesia mengaku berjubah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ada pula rapat Kongres kedua yaitu pada 28 Oktober 1928 di gedung Indis Kelgo, Jalan Keramat Jaya 106, Well Lebreder, Batavia. Dan ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam pikiran semua pemuda yang dirumuskan pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini kongres berlangsung selama 6 jam dan dimulai dari pukul 17.30 sampai dengan 23.30. Di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kali oleh penciptanya W.R. Supratman. Di sini ada saya Muhammad Yamin, Suganda Jojo Sukrito, Joko Marsid, Amir Saifuddin, Antas Sukana, dan W.R. Supratman. Halo guys, oke kali ini kita lagi ada di Museum Kebangkitan Nasional. Yuk kita lihat isi dalamnya. Kemudian dari School Dr. Hansen atau Sofia atau Sekolah Dr. Bumi Putra menjadi tempat berkumpul pemuda pribumi yang cerdas dan berwawasan luas. Belajar dan diskusi dengan tema yang beragam menjadi pemimpin yang berlakukan setiap hari. Kegiatan masyarakat akibat pemilihan dan dijadikan sebagai tema diskusi sehingga dalam beberapa menubuh semangat untuk membebaskan masyarakat dari belenggu penjahat. Kunjungan Dr. Wahyu Sudirohusodo pada Desember 1947 menguatkan tekad pelajar Stovia untuk mendirikan organisasi sebagai wadah perjuangan. Rencana mendirikan organisasi disosialisasikan oleh kelompok pelajar Stovia lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan dukungan. Mayoritas pelajar Stovia setuju untuk mendirikan organisasi sebagai sarana untuk mengejar kemajuan masyarakat Bumi Putra.
surat pemberitahuan dan permintaan dukungan terhadap rencana kegiatan organisasi ini dikirimkan juga ke pelajar-pelajar dari sekolah lain yang ada di Bogor, Bandung, Semarang, Jakarta, dan Magelang. Pada Rabu 26 dan 9 pagi, pelajar Sofia di bawah pimpinan Sutomo berkumpul di ruang anatomi untuk musyawarah mendirikan organisasi dan kepengurusan. Gunawan Mangunkusumo menggambarkan peristiwa tersebut dalam buku sebuah studio. Pemilihan nama Budi Utomo menjadi nama organisasi berdasarkan usulan dari Dr. Suraji Tirtonegoro. Nama tersebut berasal dari ucapan Sutomo saat mengantarkan Dr. Wahyu Sudirosodo yang akan melanjutkan perjalanan mensosialisasikan dana belajar ke Banten. Sutomo mengatakan menikah satu galing pada kedamelan ingkang sae ngelakaken budi ingkang utami. Pendirian organisasi Budi Utomo dilengkapi dengan susunan kepengurusan yang terdiri dari Ketua Sutomo, Wakil Ketua Muhammad Sulaiman, Sekretaris 1 Gordo Suwarno, Sekretaris 2 Gunawan Mangunkusumo, Bendahara RAK Projo Sudiryo, Komisaris Muhammad Saleh, Suraji Tirtonegoro, Suwarno, dan lain-lain. Lambang Budi Utomo. Semboyan dan lambang Budi Utomo dirancang pada 1917. Semboyan Santoso Waspodo Graduate Utomo yang artinya dengan kekuatan mencapai Utomo. Lambang BO singkatan dari Budi Utomo. Anak panah bermakna wajib Tuhan. 3. Bulu BO menjadi lambang dari masa lalu. Masih ini di masa depan juga menjadi lambang perkembangan berdirinya pertanian dan sosial. 4. Lambang Budi Utomo bergantung pada pita pancawarna menggambarkan keuletan warna hitam, keberanian warna merah, kekayaan material warna kuning, kemakmuran warna hijau, dan kesetiaan warna putih. Ketua Budi Utomo. Yang pertama ada Tirtokusumo. Tirtokusumo adalah upaya terpelajar yang memiliki perhatian terhadap pendidikan anak-anak. Bumi Putra. Hal tersebut yang mendorong peserta Kongres Budi Utomo menjadi ketua edukasi. Yang kedua ada Pangeran Arya Mangojirojo, adalah putra Paku Alam V yang mengenyam pendidikan sampai Burger School atau KBS. Pada Juli 1914, beliau mengundurkan diri sebagai Ketua Budi Utomo karena sakit. Yang ketiga ada Haji Manajer Indra, lahir di Yogyakarta pada 21 April 1819. Beliau mendapatkan doktor di Surabaya yang dijabat menjadi Ketua Organisasi Budi Utomo menggantikan Pangeran Arya Mangojirojo. Yang keempat ada Raden Mas Arya Suryo Suparto, diangkat menjadi Ketua Organisasi pada 6 Agustus 1915. Jabatan tersebut dilepas pada Maret 1919 karena beliau didaulat menjadi Mangkunegara III. Yang kelima ada Raden Wijayaswoyo, lahir di Gombong pada 5 Juni 1847. Pada 1916, dia diangkat menjadi Ketua Budi Utomo untuk sementara menggantikan Raden Mas Arya Suryo Suparto. Yang keenam ada Raden Mas Arya Wurjaningrat, merupakan kerabat bangsawan dari susunan Pakubuwana 10 dari Surakarta, yang dipilih menjadi Ketua Budi Utomo pada 1916. Keterlibatannya dalam Budi Utomo terus berlanjut sampai dengan digabungnya organisasi menjadi Partai Indonesia Raya. Harusnya dari sini. Ini kan lahirnya Budi Utomo pada 26/11/08 menjadi hari bangunnya kesadaran rakyat untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Lahirnya semangat kebangsaan menjadi tanda munculnya perjuangan cara baru untuk mengusir penjajahan. Perjuangan yang semula lebih mengandalkan kekuatan fisik diganti dengan kekuatan pemikiran. Budi Utomo didaulat menjadi guru himpunan bagi organisasi pergerakan nasional. Karena sesudah kelahirannya berdiri organisasi pergerakan menggerakkan. Budi Utomo memberikan inspirasi lahirnya organisasi pergerakan lain seperti Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Indis Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Budi Utomo berhasil membangun kesadaran rakyat untuk terus berjuang dan bersatu menyukseskan kemerdekaan demi terwujudnya bangsa yang sejahtera dan mulia.